seorang gadis yang menjadi idola perebutan bangsa Quraisy. Quraisy apa kan? Quraisy itu bangsa suku. Kadang ada. Suku Quraisy dan itu ada di surat. Nah, jadi kisah ini memang perlu diketahui untuk semua warga Nahdliyin atau anggota atau kelompok atau aliran Gus Durian. namanya NU, Nahdlatul Ulama. Nah, kecerdasan Sayyidina Ali ini pilih tanding di antara sahabat-sahabat yang lain. Contohnya, siapa yang dapat menghatamkan Al-Quran dalam waktu singkat akan aku kawinkan dengan putriku Siti Fatimah. Yang lain berbusa. Iya berbusa lah 30 juz. Berapa juz? Dia 33 kali. Sudah 25 juz saya. Bagus. Waktunya sudah habis. Sayyidina Ali tenang saja, dia terakhir rupanya. 23 Baca kali. Fatihah 1 kali. Tuh, diperas lagi. Jadi kamu yang berhak ya Ali. Nah, yang lain bingung. Kenapa? Sayyidina Ali baca Fatihah udah hatam. Justru di sini kecerdasannya bahwa Fatihah itu hukumnya sama dengan 30 juz. Nah, saya hanya sekilas membicarakan kecerdasan Sayyidina Ali. Intinya bahwa turunan Sayyidina Ali luar biasa. Kurun waktu sekian hijriah melahirkanlah 2 orang cucu namanya Hasan dan Husain atas perkawinan Sayyidina Ali dengan Fatimah Zahra. Konsepnya dari sini mulainya. Karena tampuk pemimpinan khalifah diteruskan oleh Husain, Sayyidina Husain sampai ke negeri Iran penaklukan yang terakhir harus diurus. Karena Sayyidina Ali tidak sempat menyelesaikan misi dan visinya. Nah, dari sinilah terjadi peristiwa Karbala. Pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu bangsa-bangsa asal Majusi awal. Itu Karbala dulu apa Spanyol dulu tuh? Kalau itu udah lalu. Spanyol itu nanti setelahnya. Karena ada besanan. Salahuddin Al-Ayyubi. Bukan besanan Sayyidina Ali sama Raja Rustum. Iya, tapi kan bukan zamannya. Jadi selesai ini terjadi pembunuhan. Nah, karena Sayyidina Ali punya putra, Zainal Abidin namanya. Sayyidina Zainal Abidin ini nanti yang akan meneruskan kekhalifahan. Sekwe bukan itu, bukan. Zainal Abidin. Abidin itu. Zainal Abidin mau sekwe. Urus masjid yang baru. Lanjut tak dan abokan tak enggak boleh. Ini masuk YouTube nanti. Terus. Bakar rokok dulu lah sebatang. Ini enggak kalau ngerokok enggak bisa masuk YouTube tat itu di banned nanti. Masukin itu aja lah. Status. Free Sama aja. 30 detik. Ini si Rama balik Rama. Singkat cerita, kita tinggalin negeri Arab nih ya. Tinggalin. Apa yang terjadi di Indonesia saat itu? Ada. Kan? Itu terjadi di Indonesia lu. Saat itu. Pertanyaannya, apa yang terjadi di Indonesia saat itu? Di Indonesia berdirilah sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Sanggabuana, dipimpin oleh seorang yang pilih tanding namanya Sanggabuana sendiri. Yang nantinya bakal cikalnya adalah Kerajaan Siliwangi, dipimpin oleh Raja Siliwangi. Nama aslinya saya nggak hafal. Itu hanya julukan. Karena Siliwangi itu adalah macan kumbang, macan belang. Nah, dari sinilah cikal bakal daripada keturunan para wali Allah yang memang pada dasarnya adalah Buddhisme, Hinduisme. Setelahnya Sanggabuana memiliki putra yang namanya Siliwangi yang
Begitu pilih tanding dengan kanuragannya, baik keilmuannya, sastra, tidak diragukan. Suatu saat dia naksir dengan seorang putri yang beragama Islam, yang berguru dengan Syekh Jati, bukan Syekh Gunung Jati, tapi Syekh Jati. Asalnya adalah dari negeri Maghrib. Ada Sekuro, ada kakak. Di situ terjadinya perkenalan. Karena sir walasir, maka berkunjunglah ke guru Syekh Jati itu. Ada yang namanya muridnya seorang priyayi anak bangsawan, namanya seorang putri bangsawan yang namanya, aduh lupa saya itu ya. Anggap aja mawar lah, mawar. Dijuluki Putri Prabang Subang Prabang, Subang Prabang kalau nggak salah. Bang Prabang jadi Subang Larang. Nah itu Subang Larang itu murid daripada Syekh Jati yang luar biasa. Karena kesolehannya itu ditaksir kecantikannya juga oleh Siliwangi. Nah kata Syekh Jati, kalau kamu ingin kawin dengan Subang Larang ini, kamu harus Islam dulu, Siliwangi. Karena saking cintanya maka dilepaslah agamanya, tapi hatinya tidak. Berarti separuh Islamnya, separuh Hindu. Gitu. Lintang pililian. Karena perkawinannya dengan Subang Larang ini maka lahirlah 3 orang anak. Pertama Walang Sungsang, yang kedua Kian Santang, yang ketiga Loro Santang. Nah di sini berawal cerita sampai dewasanya. Singkat cerita, Kian Santang ini udah mulai dewasa. Di saat-saat pelajarannya dengan kanuragan, keilmuan, kebatinan dan lain sebagainya, jadilah pendekar pilih tanding yang bisa diandalkan oleh kerajaan Siliwangi. Saat itu ya udah mulai menyerang kerajaan Majapahit yang akan bertempur di Kali Cilacap, perbatasan. Makanya kalau di Kuningan itu ada perbatasan antara Cilacap gitu, yang bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa. Karena pertempuran di situ. Karena kebuatan Kian Santang ini pilih tanding, sebelum bertanding aja kerajaan Majapahit itu udah gentar lah, seperti orang. Jadi kan saya penasehat, taruh di struktur. Jadi gentar di situ. Belum ditulis sudah ketakutan sama Dibuka Plenci. jalur lagi aja. Nah intinya dari cerita ini, singkat cerita, Kian Santang ini ditakuti baik kawan maupun lawan. Segan orang, wibawa dia, pilih tanding, kesaktiannya tinggi. Nah suatu hari dia bermimpi ketemu dengan seorang yang tidak pernah sama sekali dilihat casingnya atau pakaiannya, karena aneh gitu ya, berjubah, bersorban. Nah, jadi dia tanyakan hal ini, siapakah gerangan Waisu? Su ini guru ya, gurunya Kian Santang yang sakti mandraguna. Maka bertanyalah Kian Santang kepada gurunya, gerangan mimpi saya ini apa artinya, guru? Karena orang zaman dulu itu walaupun keyakinannya dinamisme, animisme atau apapun, hebat, luar biasa, sakti dia. Karena pertanyaan Kian Santang ini sebagai muridnya, maka dijawablah bahwa kamu harus bertemu di tanah pasir, baru kamu bisa ketemu orang ini. Gerangan siapa nanti, kamu boleh lawan. Jadi awalnya adalah ingin tanding, tapi judulnya lain nanti. Maka masuklah Kian Santang, singkat cerita, ke cincinnya gurunya. Lalu Loro Santang berikut ikut ke dalam cincin itu. Lalu dilemparkan cincin itu ke tanah pasir. Buat, wing, jatuhlah di gurun pasir. Nah saat itulah bertemu dengan yang namanya Sayyidina Ali. Saat itu usianya 80 tahun lebih. Bukan Ali Murtado itu.
Ali Aldin. Jadi saat pertemuan ini Kian Santang sesuai dengan tujuannya ingin bertanding. Seperti orang ya tanding burung misalnya. Saya seorang juara nggak pernah terkalahkan. Pintu saya. Maafkan burung. Kok masih ada kejadian waktu itu si nama Saidin Ali. Bukannya setelah beliau. Ini saya lagi cerita Indonesia. Pak RW. Saat ke zaman Waktu Saidina. saya Santang sampai disuruh ke Timur Tengah itu Ali Murtado. di mana Pak Ustaz? Dia kan dia jalur nggak lawan. Oke, pemirsa, besok-besok kita mulai lagi ya.